Halo teman-teman, ATLM Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas soal-soal prediksi P3K CPNS 2023-2024, yaitu materi yang kita bahas kali ini: hematologi rutin, hematologi hemostasis, pra-analitik, kimia klinik kimia darah, POCT, plebotomi, urinalisis kimia, dan sedimen. Nah, tidak terasa kita masuk ke bagian 10 di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak dengan bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal nomor 1, hematologi rutin. Pemeriksaan hemoglobin yang teliti, murah, peralatan tidak banyak, dan hemoglobin yang diperiksa hampir semua hemoglobin, dan memiliki larutan standar kurva kalibrasi. Menggunakan larutan Drapkin adalah metode titik-titik. Ya, aku prisulfat, yang B Tolquist, yang C Sahli hemometer, yang D cyanmet hemoglobin, atau yang E hematologi analyzer. Nah, di sini jawabannya teman-teman, kalau kata kuncinya Drapkin berarti cyanmet hemoglobin. Karena menggunakan larutan Drapkin yang berwarna kuning, berisi kalium perisianida, kalium sianida ya. Kemudian ada deterjen untuk mempercepat reaksi, yang mana akan bereaksi dengan hemoglobin berbentuk larutan yang berwarna merah dalam bentuk cyanmet hemoglobin. Nanti diukur pada panjang gelombang 546 nanometer atau 540 nanometer. Nah, kita uraikan satu-satu ya di sini. Kuprisulfat untuk pemeriksaan hemoglobin secara kualitatif. Jadi, pengukuran secara kasar ini biasanya di dinas PMI UTD ya, unit donor darah ya. Berdasarkan BJ darah. Jadi darah itu terbagi menjadi 3. Ada yang mengapung, ada yang tenggelam, ada yang melayang. Nah, yang tenggelam inilah yang ideal untuk diambil sebagai donor untuk transfusi. Nah, yang kedua, Tolquist ini adalah deret warna pada kertas dibasahi darah. Jadi, darah pasien diteteskan pada kertas Tolquist setelah menyerap sempurna dan mengering, lalu dibandingkan dengan deret warna pada buku Tolquist di halaman terakhir. Apabila cocok nanti maka sesuai dengan kadar hemoglobinnya. Nah, yang ketiga, Sahli hemometer. Di sini berdasarkan pembentukan asam hematin terhadap hemoglobin dengan asam klorida. Ini dia terbentuk warna merah kecoklatan dan diencerkan dibandingkan secara visual dengan standar permanen alat. Nah, cyanmet hemoglobin ini menggunakan larutan Drapkin dengan fotometer. Sementara hematologi analyzer ini secara otomatis pengukurannya. Jadi prinsipnya hampir-hampir sama saja dengan pemeriksaan cara cyanmet hemoglobin. Nah, kita masuk ke prinsip cyanmet hemoglobin. Hemoglobin darah diubah menjadi cyanmet hemoglobin dalam larutan yang berisi kalium perisianida dan kalium sianida, larutan Drapkin. Di sini kalium perisianida mengoksidasi hemoglobin menjadi met hemoglobin. Kemudian bereaksi dengan kalium sianida menjadi cyanmet hemoglobin. Warna yang terjadi diukur serapan optiknya, optical density secara fotometer. Dengan panjang gelombang 546 nanometer menggunakan standar dan kurva kalibrasi. Nah, dengan cara ini semua jenis hemoglobin dapat diukur kecuali slope Hb. Nanti kalau keluar soal, teman-teman harus setidaknya mempunyai tahu kata kuncinya, yaitu kalium perisianida mengoksidasi hemoglobin menjadi met Hb. Lalu bereaksi dengan cyanid KCN menjadi cyanmet hemoglobin. Panjang gelombangnya 546 nanometer, kemudian yang diukur semua jenis hemoglobin kecuali slope Hb yang tidak dapat diukur. Walaupun gitu ya, slope Hb ini sangat sedikit yang ada dari seluruh hemoglobin yang ada. Nah, kita pindah soal nomor 2, hematologi.
Sel leukosit yang berfungsi dalam imunitas tubuh dengan cara memproduksi antibodi adalah monosit, limfosit, neutrofil, eosinofil, atau basofil. Nah, gambar ini muncul duluan, ini adalah antibodi ya. Antibodi, nah ini spesifik sekali antibodi pada materi imunologi. Tapi secara hematologi dia secara umum saja. Nah, untuk jawabannya di sini sel penghasil antibodi adalah limfosit. Nah, berikut gambar-gambarnya ya. Ada monosit, eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit. Limfosit ada dua, limfosit B dan limfosit T. Nah, limfosit T itu adalah seluler, limfosit B adalah humoral. Nah, kita masih di soal nomor 2, kita uraikan satu-satu ya. Monosit ini fagosit untuk ukuran besar. Jadi ini adalah pertahanan kedua ya setelah terjadinya infeksi. Nah, limfosit ini imunitas humoral dan seluler, humoral sel B, seluler sel T. Sementara neutrofil fagosit fase awal infeksi. Di awal-awal dia sangat meningkat ya. Eosinofil respon alergi dan kecacingan, sementara basofil respon terhadap radang. Dia memiliki granula, histamin ya, bradikinin dan prostaglandin. Nah, kita pindah ke soal nomor 3, hematologi hemostasis. Pemeriksaan hematologi yang termasuk dalam paal hemostasis adalah kecuali bleeding time, clotting time, retikulosit, prothrombin time, hitung trombosit. Nah, jadi dari semua opsi yang 5 ini yang bukan itu adalah retikulosit. Nah, jadi retikulosit ini digunakan untuk paal anemia. Jadi bagian dari parameter anemia. Sementara bleeding time ini adalah masa perdarahan atau BT. Sementara CT ini adalah masa pembekuan. Retikulosit bagian dari parameter anemia. Jadi dia untuk menentukan akselerasi sumsum tulang terhadap adanya anemia. Apabila rendah itu mungkin anemia aplastik, tinggi mungkin anemia hemolitik ya, kira-kira seperti itu. Sementara prothrombin time ini adalah jalur ekstrinsik pembekuan darah yang kita ukur. Untuk hitung trombosit ini terkait dengan fungsi dan jumlah trombosit. Jadi yang paling penting adalah jumlahnya, bila jumlahnya tinggi, jumlahnya di bawah normal atau jumlah dalam batas normal. Jadi trombositopenia, trombositosis, dan trombosit dalam jumlah rujukan. Nah, kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4 di praanalitik melakukan kegiatan di laboratorium. Berikut adalah pernyataan yang tepat tentang teknik pengambilan sampel di laboratorium. Yang A, sampel urin sebaiknya diambil pada bagian akhir dari pengeluaran urin. Yang B, untuk pemeriksaan urin sebaiknya pasien dipuasakan. Yang C, pengambilan sampel darah kapiler pada bayi sebaiknya diambil di jari manis. Kemudian yang D, puasa yang dianjurkan sebelum pengambilan sampel darah adalah hanya boleh mengkonsumsi air putih. Atau yang E, pengambilan spesimen ini didahulukan tabung EDTA ketimbang sitrat 3,2%. Nah, untuk jawaban ini teman-teman, yang tidak atau bukan adalah yang tepat ya, bukan yang salah. Yang salah 4, yang benar 1. Itu adalah puasa yang dianjurkan sebelum pengambilan sampel darah adalah hanya boleh mengkonsumsi air putih. Sementara yang 4 ini adalah sesuatu yang kurang tepat dalam hal kegiatan di praanalitik. Nah, kita uraikan satu-satu ya. Sampel urin diambil bagian akhir. Jadi ini adalah kurang tepat. Yang tepat adalah urin tengah untuk pemeriksaan di laboratorium, terutama pada kasus gangguan urologik. Nah, untuk pemeriksaan urin sebaiknya pasien dipuasakan. Jadi tidak diperlukan puasa untuk kasus pemeriksaan urin. Kemudian pengambilan darah kapiler pada bayi sebaiknya diambil di jari manis. Jadi yang paling bagus itu ditumit kaki di bawah, mau kaki kanan, kaki kiri ya, apalagi bayinya bayi baru lahir. Karena kalau diambil di jari manis, jarinya ini masih kecil, risikonya tertusuk tulang si bayi. Nah, sementara yang E,
Pengambilan spesimen didahulukan tabung EDTA ketimbang sitrat 3,2%. Sebenarnya terbalik, dahulukan sitrat 3,2% baru EDTA karena hemostasis lebih peka untuk pemeriksaan di laboratorium ketimbang darah rutin. Jadi risikonya kalau saja tercampur dengan antikoagulan, jaringan atau yang lainnya atau karena proses pengambilan yang lama itu akan menyebabkan terjadinya gangguan pada jalur intrinsik atau ekstrinsik. Nah, kita pindah soal nomor 5 ke kimia klinik. Seorang ATLM melakukan pengukuran glukosa dalam darah. Dia memilih metode untuk pengukuran hasil terbaik. Metode rujukan gold standar untuk pemeriksaan glukosa yang harus dipilih titik-titik. Ya, Kinsley, Reinhardt, GOD PAP, heksokinase, Folinwo, Somok I. Nelson. Jadi dari 5 ini kira-kira mana yang paling terbaik dan sesuai dengan standar WHO? Jadi jawabannya yang benar adalah heksokinase. Jadi heksokinase ini adalah gold standar yang direkomendasikan oleh WHO untuk pemeriksaan glukosa di dalam darah. Bukan GOD PAP ya, karena GOD PAP ini murah dan paling banyak digunakan tapi memiliki kekurangan. Nah, kita uraikan satu-satu ya teman-teman supaya teman-teman tahu mengenai metode-metodenya. Kinsley Reinhardt ini pembentukan ferrosianida. Jadi reaksi glukosa dengan reagennya membentuk ferrosianida berwarna. Warnanya diukur nanti ya. Itu merupakan kadar glukosa. Sementara GOD PAP ini pembentukan kuinon imin warna merah. Jadi ini glukosa oksidase, reaksi pertama spesifik tapi reaksi kedua yang tidak spesifik. Sementara yang C heksokinase full enzimatic kinetik. Ini spesifik karena menggunakan 2 buah enzim yang spesifik dan secara kinetik. Jadi teman-teman membayangkan heksokinase ini seperti pemeriksaan AST, ALT atau ALP full enzimatic. Nah, untuk yang Folinwo pembentukan fosfomolibdat berwarna biru. Jadi nanti warna yang terjadi diukur dan setara dengan kadar glukosa. Untuk Somok I. Nelson ini pembentukan arsena molibdat. Ini warna biru juga. Jadi sama-sama dengan Folinwo mirip-mirip saja. Warna yang terjadi setara dengan kadar glukosa. Nah, untuk heksokinase kita lihat secara detailnya seperti ini kurang lebihnya. Metode HK atau heksokinase merupakan metode pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan reference method oleh WHO. Nah, pada metode ini digunakan 2 jenis enzim yang spesifik sehingga hasil yang diperoleh sangat baik. Nah, kelemahan dari metode HK ini adalah biaya yang relatif mahal. Nah, untuk prinsipnya teman-teman di sini enzim heksokinase akan mengkatalisis reaksi fosforilasi glukosa dengan ATP, membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Enzim kedua yaitu glukosa 6-fosfat dehidrogenase akan mengkatalisis oksidase glukosa 6-fosfat dengan NADP+ ya. Jadi kalau melihat di sini ini adalah kenaikan absorben. Jadi kebalikan dari reaksi pada AST ALT. Kalau AST ALT NADH menjadi NAD+, kali ini terbalik. Jadi adalah increase reaction reaksinya ini. Reaksinya naik ya, kenaikan absorben. Nah, sementara GOD PAP ini digunakan enzim GOD pada reaksi pertama, menyebabkan sifat reaksi pertama spesifik untuk glukosa, yaitu khususnya beta D-glukosa. Namun pada reaksi kedua yang tidak spesifik karena zat yang teroksidasi dapat menyebabkan hasil pemeriksaan lebih rendah ya, atau mungkin lebih tinggi. Nah, metode GOD PAP memiliki akurasi dan presisi yang baik ya, karena enzim GOD spesifik untuk reaksi pertama, tapi reaksi kedua rawan interferensi, tidak spesifik. Jadi interferensi bisa saja mengganggu antara lain bilirubin, asam urat, dan asam askorbat. Nah, jadi teman-teman mungkin untuk reaksi kedua ini bisa teman-teman ganggu dengan setetes H2O2 teman-teman teteskan dalam larutan glukosa, maka terjadi langsung seketika berwarna merah ya. Nah, ini kelemahan di sistem dari GOD PAP. Jadi
terganggu oleh H2O2 dari luar ya sebagai cemaran. Nah, kita pindah ke soal nomor 6, POCT. Point of care test. Penggunaan alat POCT saat ini mulai banyak dilakukan di laboratorium, terutama pada kasus sitolaboratorium. Berikut ini keuntungan penggunaan POCT dalam laboratorium kecuali. Jadi sini adalah yang bukan, 4 yang benar, 1 yang bukan. Hasil cepat, tindakan medik lebih cepat, mudah dilaksanakan bedside, TAT lebih rendah, kemudian kualitas sampel tidak seragam. Jadi jawabannya di sini yang memang bukan atau kecuali adalah yang E. Kualitas sampel tidak seragam. Jadi ini adalah kelemahannya. Mengapa demikian? Nah, kira-kira karena tiap orang akan mendapatkan spesimen darah yang mungkin berbeda. Ada yang diperas, ada yang misalnya langsung keluar tersendiri, ada yang masih bercampur alkohol, ada yang belum kering tercampur alkohol dan lain-lain, atau ada yang darahnya berlebihan tersedot. Jadi ini adalah kualitas sampelnya tidak seragam dan beda-beda, sehingga pada saat diukur dengan tangan yang berbeda, operator yang berbeda, hasilnya mungkin tidak sama persis. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita masuk ke definisi POCT dulu. Siapa tahu POCT ini menjadi trending nanti, menjadi soal-soal yang banyak dikeluarkan pada ujian P3K. Nah, kita mulai dulu POCT ya. Jadi teman-teman banyak menggunakan POCT ya, jadi harus lebih melek dan lebih tahu. POCT adalah point of care test. POCT adalah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan di dekat tempat perawatan pasien di luar laboratorium. Bahasanya adalah ekstra laboratori atau istilahnya bedside ya, near field si pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan, sehingga hasil uji tersebut dapat dipakai untuk dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang diperlukan oleh dokter yang merawat. Jadi ini misalnya pasien di IGD mengalami hipoglikemi atau hiperglikemi, jadi dokter segera melakukan tindakan pemberian glukosa atau dengan pemberian insulin. Jadi dua pilihan, kanan atau kiri. Nah, keputusan ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan gula darah di ujung jari. Apabila tinggi diberikan insulin, apabila rendah diberi glukosa 40% ya. Jadi dinaikkan, diturunkan ya glukosanya. Jadi insulin menurunkan, glukosa menaikkan. Nah, untuk analisis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien di luar laboratorium ini bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi tidak mesti orang laboratorium, tapi perawat pun boleh, bidan boleh, atau dokter atau yang lainnya. Tapi syaratnya dia telah mengikuti pelatihan in-house training. Bahkan orang-orang awam pun sebenarnya bisa menggunakannya ini. Tapi secara kualitas orang laboratorium maka lebih baik secara kualitas dan secara teknik pemeriksaannya. Nah, berikut ini keuntungan POCT ya, hasil cepat. Jadi memang dalam beberapa detik sudah keluar hasilnya. 5 detik, 10 detik, 15 detik sudah keluar hasil kadar gula darah. Nah, tindakan medik lebih cepat sehingga pasien terselamatkan apabila gula darah misalnya naik atau turun sangat drastis. Mudah dilaksanakan bedside, jadi dilaksanakan di sebelah pasien langsung hasilnya keluar. TAT lebih pendek, maksudnya di sini turn around time, waktu tunggu si dokter itu sangat singkat. Jadi hanya beberapa menit sudah keluar hasil, langsung dilakukan proses tindakan oleh dokter. Pre-analytical error menurun, jadi di sini karena spesimennya langsung disedot, diperiksa, jadi tidak perlu ada pembuatan atau proses pengolahan spesimen. Jadi kesalahannya bisa diturunkan. Menurunkan mortalitas dan morbiditas. Jadi angka kesakitan, angka kematian ya di sini turun karena segera diberikan tindakan. Ini terkait dengan pelaporan nilai kritis si pasien di rawat jalan atau rawat inap. Lalu meningkatkan mutu pelayanan, pastinya ya pasien merasa puas. Kemudian mempermudah pelayanan. Sementara kerugian POCT ini adalah mahal mungkin.
Kualitas sampel tidak seragam, teknik pengambilan spesimen tidak sama. Kadang dipengaruhi oleh ikterus, lipemik, dan hemolisis serta volumenya. Usia alat, QC, suhu, dan baterai berpengaruh saat dipakai. Jadi pastinya kalau baterainya masih baru mungkin lebih bagus dibandingkan baterai yang sudah lama. Jadi pergantian secara berkala itu sangat baik. Beberapa alat tidak dapat dipakai sebagai alat diagnostik utama. Misalnya pada pemeriksaan glukosa darah di ujung jari, asam urat, kolesterol. Jadi yang boleh mungkin misalnya gas darah ya. Nah ini boleh. Beberapa alat range pengukuran yang dibatasi hingga akan muncul high atau low. Ini pada alat gula darah. Di bawah dari 20 itu low, di atas 600 itu adalah high. Nah kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7, plebotomi. Teknik plebotomi yang baik dan benar akan menghasilkan spesimen yang berkualitas. Kesalahan prosedur yang berpengaruh terhadap kualitas spesimen untuk pemeriksaan laboratorium kecuali. Jadi kecuali sini ya. Hemokonsentrasi atau satasi pena, hemolisis, tabung vakum terisi sebagian, perbandingan darah dengan antikoagulan tidak sesuai, atau spesimen bebas terkontaminasi. Jadi di sini untuk yang kecuali dari 4, yang satu yang kecuali adalah spesimen bebas terkontaminasi. Jadi di antara semua kesalahan itu ada 4 buah, yaitu hemokonsentrasi, mungkin ini terlalu lama pohon bendungan, jadi menyebabkan penanya mengalami bendungan ya, terjadi hemokonsentrasi. Hemolisis itu terjadi mungkin saja pecahnya eritrosit akibat hal-hal yang tidak diinginkan selama plebotomi. Tabung vakum terisi sebagian, mungkin daya vakumnya berkurang. Perbandingan darah dengan antikoagulan tidak sesuai, misalnya penggunaan larutan EDTA yang 3 ml ternyata diisi cuma 1 ml. Jadi kelebihan antikoagulan. Kemudian kita pindah ke tabung vakum di sini. Terdapat banyak jenis dan ukuran. Jadi ada yang kecil, ada yang sedang, dan yang besar atau yang panjang. Jadi yang paling banyak dipakai adalah yang sedang, yaitu kurang lebih volumenya 2 ml atau 3 ml. Nah, keuntungan tabung vakum pastinya di sini ada kualitas sampel yang terstandarisasi, eliminasi sampel yang tidak adekuat, kemudian hasil yang lebih akurat dan mengurangi risiko hemolisis. Jadi pastinya dengan jaminan quality dari masing-masing perusahaan. Jadi secara acak atau secara apapun, semua merek tabung vakum pada prinsipnya hampir sama saja kualitasnya ya. Mungkin nanti bedanya itu mungkin di daya kevakumannya saja dan yang lain-lainnya. Tapi secara yang lain-lain pada prinsipnya sudah memenuhi kriteria. Nah kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8, plebotomi ya, masih di plebotomi. Seorang ATLM baru lulus kuliah dan bekerja. Dia baru lulus dan baru bekerja. Kesulitan melakukan plebotomi pada anak. Nah, pemilihan pena untuk tempat penusukan pada plebotomi untuk pilihan utama yang terbaik adalah titik-titik. Jadi yang mana yang paling terbaik dan yang paling ideal untuk dilakukan penusukan? Yang A, pena median cubital, yang B, pena sepalik, yang C, pena basilik, yang D, arteri brachial, yang E, pena dorsal metakarpal. Nah dari 5 opsi ini, jadi teman-teman harus memilih dulu adalah pena median cubital. Ada yang mengatakan di fossa cubiti. Jadi yang bagian gambar itu adalah bagian yang B ya teman-teman, yang memilihnya di tengah, bukan yang di kanan atau di kiri. Nah untuk jelasnya di sini pemilihan daerah fungsi pena. Jadi pena yang tepat untuk pengambilan darah itu adalah pena mediana cubiti. Ini yang terbaik. Jadi teman-teman bisa melihat ya, median cubital, kemudian pena sepalika kalau memang mungkin. Menggantikannya, atau pena basilika ya, jadi di kanan kirinya. Nah penanya ini rata-rata ketiganya ini besar, elastis, bentuk lurus, dan rasakan sakit kurang. Jadi bisa
menjadi pilihan. Nah, pena pada ekstremitas bawah yang ke bawah tidak dianjurkan karena sering menimbulkan komplikasi. Jadi pilihlah di lipatan tangan ya, bukan yang ke bawah ke dekat dengan lipatan jari. Jadi lipatan lengan ya, dipilih lipatan lengan di sini. Nah, kita pindah masih di soal selanjutnya, yaitu soal nomor 9 kimia darah, kimia klinik. Di sini masih dalam paket plebotomi juga. Syarat utama memilih pena yang ideal untuk ditusuk pada plebotomi adalah sebagai berikut, kecuali pena besar, terjangkar dengan baik, paling sedikit sakit, terkecil kemungkinan memar, atau yang mendukung aliran darah yang kecil pada pena. Di sini yang bukan dari 4 opsi ini adalah mendukung aliran darah yang kecil pada pena. Jadi yang paling ideal harus alirannya juga yang besar, penanya besar, terjangkar dengan baik, artinya di sini muncul terlihat nyata saat dibendung, dia terlihat dengan palpasi, dengan melihat. Lalu paling sedikit sakitnya, jadi tidak bisa rasakan nyeri. Kemudian apabila mungkin mengalami hal lain, terjadi kemungkinan memarnya kecil. Nah, terkait dengan posisi pasien dalam pengambilan spesimen, ini duduk atau berbaring dengan nyaman, ini berpengaruh terhadap pengambilan pada pena pasien. Jadi ini terkait dengan keberhasilan kualitas plebotomi. Pada posisi duduk, lengan diletakkan di atas meja atau tempat tidur. Dapat menggunakan bantal untuk memberikan posisi nyaman. Pada posisi berbaring, lengan diulurkan lurus dari bahu sampai pergelangan tangan. Idealnya posisi pasien saat pengambilan sampel darah harus dicatat. Nah, perbedaan posisi dapat mempengaruhi hasil. Jadi posisi yang paling terbaik adalah pasien dengan posisi duduk ya, dan lengannya disandarkan dengan bantal ya atau di meja. Ini posisi yang paling terbaik. Posisi kedua adalah dengan berbaring. Oke, kita pindah ke selanjutnya, soal nomor 10, urinalisis. Parameter pemeriksaan urinalisis yang dapat menyimpulkan adanya infeksi saluran kemih oleh bakteri adalah titik-titik. Yang A, Leukocyturia nitrit mikroskopik bakteri. Kemudian yang B, Viuria protein dan mikroskopik jamur. Kemudian yang C, Hematuria Viuria mikroskopik sel epitel squamous. Yang D, Glucosuria proteinuria dan Viuria, atau Bacteremia Viuria mikroskopik Trichomonas vaginalis. Jadi jawabannya di sini ya teman-teman adalah Leukocyturia, ini nitrit dan mikroskopik bakteri. Leukocyturia, keadaan leukosit ditemukan dalam urin ya, dalam jumlah yang lebih dari nilai rujukan. Nah, nitrit ini penanda adanya infeksi bakteri batang, nanti ya di kehadirannya sana mungkin batang gram negatif. Sementara wujud bakterinya bisa dilihat langsung pada pemeriksaan sedimen. Nah, berbeda dengan hal yang lain, Viuria ini sebenarnya lebih tinggi dari Leukocyturia. Jadi banyak ditemukan leukosit ya. Dan di sini bedanya kalau Leukocyturia itu jumlahnya tidak begitu banyak, tapi melebihi dari batas normal. Tapi mirip-mirip saja antara Viuria dan Leukocyturia. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini hubungan makroskopik kimia dan mikroskopik urinalisis. Jadi ada 3 part ya. Jadi kita lihat makroskopik dulu, kemudian lihat uji kimianya dengan multistik, lalu mikroskopiknya. Nah, untuk kasus ISK terlihat dengan secara makroskopik urinnya keruh. Ini adalah urin yang baru dikeluarkan, bukan urin yang lewat dari 2 jam. Lewat 2 jam itu karena kontaminasi bakteri yang tumbuh. Nah, untuk uji multistik 10 tes, hasil leukositnya positif 1 hingga positif 3, nanti berwarna ungu. Posisi stik leukosit itu biasanya paling ujung, nomor 10. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar posisi di ujung warnanya ungu. Sementara uji nitrit positif sebagai penanda infeksi bakteri produksi nitrat. Jadi nitrit umumnya bakteri gram negatif batang. Jadi dia nitrit ini berada di posisi 9. Jadi warnanya pink nanti positifnya.
Nah, secara mikroskopik, sedimen banyak ditemukan leukosit dan bakteri. Jadi ini adalah penandanya, dan pastinya bakterinya biasanya yang terlihat itu adalah batang. Dan leukositnya juga akan terlihat apalagi dengan teknik pewarnaan Steinhammer-Malbin. Nah, jadi prediksi-prediksi yang saya bawakan ini kemungkinan menjadi hal yang banyak diperkirakan keluar, karena ini ada bagian-bagian dari pra-analitik yang terjadi pada saat melakukan pelayanan di laboratorium. Mengingat karena calon-calon P3K itu dianggap orang-orang yang baru saja bekerja, sehingga area kerjanya di pra-analitik lebih banyak ketimbang analitik dan post-analitik. Nah, kira-kira itu saja dengan berakhirnya soal nomor 10 ini, maka selesai sudah bahasan kita mengenai soal-soal prediksi P3K CPNS bagian 10 ini. Nah, buat teman-teman yang telah menyimak selama setengah jam lebih, ini semoga memberikan manfaat bagi teman-teman, dan saya doakan teman-teman yang menyimaknya mendapat kelulusan sebagai P3K atau CPNS pada tahun ini 2023-2024. Itu saja teman-teman, selamat berjuang untuk mendapatkan NIP. Sampai jumpa. Bye.